Insan PNM, kembali lagi dengan saya sebagai host dari Sirene, Samarinda Inspiring, Innovating, and Educating. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial dari kantor pusat kami di Jakarta. Kita kenal dulu yuk. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Bapak boleh nggak kenalan dulu, namanya siapa? Oke, baik. Nama saya Deki Faisal. Saat ini saya bergabung di divisi bisnis Bibum 2 di kantor pusat. Sebagai apa Bapak? Alhamdulillah saat ini saya sebagai senior spesialisnya Bibum 2. Wah, keren banget ya Insan PNM. Nah, Bapak Deki, kalau boleh tahu sudah berapa tahun nih di PNM? Saya boleh hitung dulu ya? Boleh? Udah lama banget nih kayaknya. Awal perekrutan itu saya di tahun 2015. 2015. Saya masih ingat 25 November 2015 saat itu. Terus startingnya itu tercatat di SDM di 4 Desember 2015. Alhamdulillah setahun itu sudah bisa jadi karyawan tetapnya PNM. Wow. Jadi 4 Desember 2016 sampai sekarang. Jadi sampai sekarang 8-9 tahun ya? Iya, jalan 9 tahun. Udah mau 10 tahun karena ini 2025 ya. Iya, nggak kerasa. Wow, udah 10 tahun. 2015 itu saya SMP Bapak, kelas 1 SMP. Bapak udah memulai karirnya sangat luar biasa ya Insan PNM. Nah, Bapak selama ini apakah karir Bapak itu tuh berpindah-pindah atau memang di bagian ini saja sih? Boleh diceritakan mungkin? Boleh saya ceritakan. Saya masuk karena saya sebelumnya bekerja di perusahaan Gramin punya luar negeri. Jadi saya masuk pro hire. Saat itu tahun 2015 saya di perusahaan sebelumnya sudah jadi seorang area manager untuk Provinsi Jawa Barat. Terus alhamdulillah saya bisa bergabung di PNM. Awal masuk itu saya sebagai area manager untuk Jawa Barat juga. Saat itu saya buka untuk area Sukabumi Cianjur. Alhamdulillah di situ kan bisa berproses, berprogres, jadi contoh gitu. Untuk jadi model next teman-teman yang membuka selanjutnya. 2016 itu 2016 Januari saya masih ingat itu awalnya landing. Alhamdulillah di Oktober 2016 itu target sudah tercapai. Dan alhamdulillah itu saya dari area manager bisa jadi karir berkembang lagi jadi regional manager. Regional manager untuk mohon maaf saya lupa. Itu saya 2015 itu kan sudah join. Terus 2016 saya area manager sebentar. Alhamdulillah saya naik jadi regional manager untuk Provinsi Lampung. Pertama kali buka Sumatera untuk Lampung. Setelah itu saya naik lagi bergeser untuk buka Palembang. Terus buka lagi Jambi saat itu. Saya banyak berkarir di Sumatera. Nah, terus saya kembali ke Jawa untuk jadi regional manager di DKI Jakarta. Terus saya berubah lagi, namanya PNM kan harus selalu siap. Betul. Nah dari situ saya jadi regional pengawasan. Kalau sekarang mungkin MRPM ya, di Bandung, dan akhirnya saya balik ke Jakarta jadi seorang senior officer untuk bisnis saat itu masih PBI 1, PBI 2 gitu ya. Sama lah dengan sekarang BUM. Saya jadi senior officer untuk BUM 2 saat itu. Belum, kalau sekarang sudah namanya BUM ya. Kalau dulu masih PBI 2. Nah, alhamdulillah di sana dari 2019. Terus kemarin 2023 saya dipercaya kembali jadi manajer regional Tasikmalaya 1. Dan akhirnya 2024 saya kembali lagi ke pusat. Alhamdulillah sudah jadi senior officer, senior spesialis untuk BUM 2. Itu sih Pak. Dan banyak juga sih sebenarnya banyak penugasan-penugasan ya yang ya saya sendiri kadang-kadang banyak juga ya gitu. Tapi kan ya itu tugas lah. Intinya poinnya dimanapun kita ditugaskan, dimanapun kita berada, ya kita tahu lah kita harus siap. Itu sih Pak poin. Berarti selama 10 tahun berkarir ini memang banyak lompat-lompat yang sana sini gitu ya? Ya, betul. Nah itu kan 10 tahun itu kan nggak sebentar ya Pak, menurut saya ya. Terus apa sih motivasi Bapak untuk
bisa menjalani karir sesabar dan setelaten itu sampai akhirnya bisa di posisi sekarang ini? Saya dari dulu, saya orangnya ya karena mungkin ibu saya almarhum itu seorang guru, jadi mengalir di badan saya ini adalah darah seorang pendidik. Jadi saya punya misi dan motivasi itu selalu ingin berbagi kebaikan dengan yang lain. Siapa tahu ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, di samping juga ya suatu kebanggaan lah sebagai warga negara Indonesia bisa berkarir di BUMN itu kan luar biasa, Mbak. Terus poinnya adalah saya senang berbagi dengan yang lain. Itu aja yang membuat 10 tahun ini ya saya nikmatin aja, Mbak. Nah, karena saya percaya ketika kita berbagi dengan orang lain itu pahala itu akan mengalir. Malah saya pernah dapat satu dari ahli agama bilang ketika kita berbagi dengan orang lain, apalagi berbagi ilmu dengan orang lain, walaupun kita sudah tidak ada, itu pahala akan terus mengalir. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Itu sih, Mbak, yang saya membuat bertahan. Ya alhamdulillah PNM masih support, saya juga otomatis ya walaupun bagaimanapun prinsip saya ya kerja keras itu harus, kerja jujur harus, kerja cerdas harus. Tapi prinsip saya begini, Mbak, ketika kita ditempatkan di suatu pekerjaan oleh Allah di sini, ya kita harus totalitas, harus loyalitas yang luar biasa, tidak ada batas seperti itu. Dan jangan mengeluh, itu aja sih. Itu yang membuat saya bertahan 10 tahun di sini. Oke, maknanya dalam sekali ya Bapak. Jadi awalnya itu dari senang berbagi sampai akhirnya bisa di tahap ini gitu. Setuju, Mbak, karena saya bergabung di perusahaan ini kan namanya grup lending ya, Grameen Bank lah. Itu kan diciptakan oleh Pak Profesor Muhammad Yunus dari Bangladesh. Dulu pun saya mencari role model pekerjaan yang mana saya ingin bisa membantu masyarakat kecil. Karena kenapa? Karena basically kami orang nggak ada, bukan orang berada. Gitu loh. Saya sering lihat banyak orang-orang yang tidak mampu, tapi saya punya keinginan untuk bisa membantu mereka tuh apa gitu loh. Kalau hanya memberi materi saja kan nggak mendidik gitu. Nah, saya sempat belajar, oh ini ada Grameen Bank, oh saya belajar di mana nih perusahaan. Dapatlah saya di perusahaan asing, saya itu hampir 7 tahun saya bekerja dengan orang asing, dan akhirnya PNM buka ya alhamdulillah. Itu, Mbak, poin yang membuat saya kenapa masih di PNM. Seperti itu. Kalau yang namanya kebutuhan sudah pasti orang hidup, pasti butuh hidup. Tapi poinnya adalah itu, saya senang berbagi, makanya nggak pernah pelit untuk berbagi ilmu. Gitu. Mumpung kita masih diberi kesempatan, bisa melihat matahari, bisa menarik nafas, intinya kita masih diberi jatah untuk bisa hidup di dunia ini. Itu sih, Mbak, poinnya yang membuat saya bertahan di sini. Oke, wah saya tersentuh banget nih, soalnya kan saya juga baru pertama kali kerja ya teman-teman, jadi saya dapat motivator nih di depan saya langsung. Oke, tapi Bapak, saya masih penasaran deh. Sebenarnya skill apa sih yang paling penting untuk bisa dimiliki seorang pekerja sampai akhirnya bisa di posisi setinggi Bapak ini? Jangan pernah berhenti untuk nggak belajar. Pokoknya itu, terus belajar. Belajar, melatih diri, mengintrospeksi diri, itu. Kadang-kadang kan orang itu lupa, Mbak. Saya itu sampai detik ini, Mbak. Ya. Saya kalau lagi di kamar tuh sendiri, saya berdiri di depan cermin, saya lihat diri saya. Saya introspeksi diri saya sendiri, apa sih yang kurang? Apa sih yang harus saya perbaiki? Gitu. Jadi ya poinnya itu, jangan pernah tidak mau belajar. Karena itu apapun namanya pelajaran, bisa baca buku, sekarang kan bisa buka informasi dari HP, bener banget. Ataupun ya mohon maaf, saya tidak pernah malu untuk sharing dengan teman-teman seperti AO, FAO, SAOKUM, apapun itu saya sharing. Jangan begitu, Mbak. Di kantor pusat sana pun saya malah sering, dengan office boy pun saya sering diskusi. Security, saya jadikan semua teman. Karena kenapa? Itu jadi bahan referensi saya untuk, ini loh, dapat masukannya. Dapat nih. Nah, itu poinnya itu, Mbak. Belajar dan belajar. Belajar itu nggak usah baca buku terus enggak. Belajar dari ilmu hidup juga itu luar biasa. Itu sih, Mbak. Oke, berarti kalau saya simpulkan harus mau belajar, introspeksi diri dan berlatih lagi gitu ya, Pak ya. Itu terus, jangan sampai enggak. Karena kalau orang sudah merasa hebat itu sudah stuck ya.
saya sampai detik ini masih merasa kurang dan masih merasa saya ini belum apa-apa gitu. Masih banyak orang hebat di luar sana, di PNM pun banyak. Saya ini tapi ya jadi motivasi saya untuk memperbaiki lebih baik lah. Oke. Bapak selama kehidupan karir Bapak selama ini nih, ada nggak momen yang paling diingat karena itu challenging mungkin yang bisa di-sharing ke kita semua di sini, dan gimana cara menghadapin momen yang se-challenging itu? Oke. Saya lahir sebagai seorang anak Sunda, Jawa Barat. Orang Sunda itu dikenal dengan orang yang tidak mau merantau. Ya, jadi kalau bahasa Jawanya makan yang ngumpul. Saya masuk PNM, saya sudah jadi area manager, saya di asesmen jadi regional. Saat itu penugasan pertama saya itu di Provinsi Lampung, yang mana notabene terkenal Sumatera itu keras. Ketika mendarat pertama di Lampung pun saya tidak tahu Mbak, mana utara, mana timur, mana selatan, barat, saya tidak tahu. Tidak ada saudara siapapun di sana. Saya dijemput oleh almarhumah kepala area saya. Ya, saya saat itu berpikir saya sudah jadi regional, saya akan dijemput dengan iring-iringan. Ternyata saya dijemput pakai mobil angkot, Mbak. Saya mencari orang, saya menolak taksi di bandara, terus karena saya mau dijemput. Ternyata yang menjemput saya itu seorang kepala unit saat itu, dia naik angkot, Mbak. Dan bersama penumpang yang lain. Saya itu luar biasa, kan? Apa yang membuat saya terkesan? Kami orang Jawa yang terbiasa lembut, sedangkan saya harus di Sumatera. Anak-anak Sumatera terkenal keras. Ya, emang demikian. Bahasanya ngomongnya keras gitu. Betul kan banget. Ya. Nah, itulah yang membuat saya tidak lupa, saya harus bisa mendidik orang-orang Sumatera itu untuk jadi seorang leader. Itu poinnya. Dan alhamdulillah saat ini ya hampir sebagian di Sumatera itu anak-anak yang dulu ya sempat saya berikan berbagi ilmu saat saya di sana. Itu momen yang saya nggak akan lupa. Itu. Dan saya selalu bilang, saya di sini usir saya dengan prestasi. Apa? Kalian harus naik, gantikan saya. Saya selalu begitu karena ini tanah kalian. Tanah kalian yang kalian harus jadi pemimpin di sini. Alhamdulillah Mbak, jadi di Lampung saat ini sudah anak Lampung semua, anak saya semua, di Palembang pun demikian, Jambi pun demikian. Karena itu adalah goals-nya saya. Itu yang momen, ya kan saya punya prinsip gini, seorang pemimpin itu berhasil ketika dia menciptakan pemimpin baru dan berhasil. Dengan kita berbagi kebaikan, aura kita akan positif, maka berpikirnya pun akan positif. Itu Mbak, momen yang saya tidak akan lupa. Saya harus mendidik di wilayah yang keras. Sedangkan saya di Jawa yang penuh kelembutan gitu loh. Bisa nggak ya saya gitu loh. Tapi itu challenge buat saya dan alhamdulillah saat ini ya yang jadi leader mereka adalah anak-anak saya. Itu sih Mbak, momen yang saya nggak akan lupa. Oke, berarti itu tahapan yang paling berkesan gitu ya dalam perjalanan karir Bapak. Betul. Nah, kalau saya lihat Pak Deki ini juga penuh motivasi dan inspirasi banget kan. Tapi sebenarnya pernah nggak sih ngerasa stuck dalam perjalanan karirnya? Saya orangnya selalu bersyukur setiap hari Mbak. Karena bagi saya karir jabatan itu semua udah ngatur Mbak. Yang terpenting saya di sini sekarang adalah bekerja dengan baik, ya, hilangkan pikiran yang jelek, bekerja saja. Karena yang menilai itu kan tidak hanya manusia, Pak, tapi Allah juga menilai. Itu yang membuat saya tidak pernah, aduh, gue kok aku udah gini ya gitu ya, aku stuck gitu loh, aku udah, ya, saya tidak pernah, saya malah membuang pikiran itu. Yang saya hanya ingin berikan adalah bekerja dengan baik, berbakti sama PNM, karena kalau bagaimanapun PNM ini adalah tempat saya mencari nafkah, mencari rezeki, ya. Ketika ada hal yang demikian, ya saya lebih tadi Mbak mengintrospeksi diri saya, apa nih yang harus saya perbaiki? Itu, saya begitu Mbak. Jadi alhamdulillah saya tidak pernah merasa gini, aduh, kok gini-gini aja sih ya. Saya tidak ada pikiran seperti itu. Saya cuma kerja bekerja dengan baik. Oh ini kurang, lebih baik lagi. Oh ini ada masukan, saya perbaiki. Itu yang saya lakukan setiap hari. Makanya saya berpikirlah positif aja lah, ya, seperti itu.
Alhamdulillah Mbak, itu yang saya jalani sampai detik ini. Dan ini pun juga luar biasa, saya nyampe di Samarinda ini ya luar biasa bagi saya. Kan orang bisa ke sini kalau dia sendiri tahu sendiri ada perlu apa, tapi ini kan Allah sudah ngatur semua. Saya bisa ke sini, bisa berbagi sama teman-teman Samarinda. Iya, tadi saya orangnya begitu. Bilangnya aja Mbak. Jangan buang pikiran seperti itu, karena itu adalah pemikiran orang yang membuat dirinya tidak maju. Oke. Berarti itu semua soal mindset ya, harus positive thinking guys gitu. Karena setahu saya apa ya, positive thinking itu juga mengarahnya ke well-being, kesejahteraan. Jadi kita bisa merasa sejahtera meskipun hidup kita mungkin nggak sekaya atau sesukses miliarder yang terkenal gitu ya, tapi kalau misalnya kita ngerasa cukup dan ngerasa kita mampu dan percaya sama apa yang sudah diberikan Tuhan, nanti kita bisa merasakan kalau kita tuh udah cukup kok gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal well-being, biasanya kan well-being itu disyaratkan sebagai karyawan yang dia bisa menyeimbangkan antara kehidupan sama pekerjaan. Nah, saya kepo deh, kalau Pak Deki, misalkan di luar pekerjaan, biasanya ngapain sih? Di luar pekerjaan? Ya, alhamdulillah ya, di PNM di Kantor Pusat Sana itu kan ada media yang bisa menyalurkan hobi saya. Saya kan nge-gym Mbak. Itu yang saya salurkan di sana. Terus ada kajian-kajian setiap hari Kamis dan Senin itu di PNM sana itu di Kantor Pusat tuh selalu ada kajian. Karena papa saya selalu bilang, Ki, ketika kita sudah bekerja, kita sudah sibuk dengan kerja, kita sudah sibuk dengan karir kita, jangan pernah kamu lupakan sang penciptamu. Jadi lebih dekat sama Allah aja Mbak, itu aja sih. Insya Allah hidup kita nggak akan berat. Itu aja sih Mbak. Jadi saya cuma itu aja, aktivitas seperti biasa di luar kegiatan saya lebih. Ya di kantor pusat sana, saya lebih senang ya waktu senggang saya ya di masjid, kajian Senin Kamis gitu. Terus ya kalau nggak nge-gym, itu kegiatan saya. Di samping saya harus tugas keluar, ada tugas gitu. Jadi poinnya ya saya jalani. Jadi karena ya apa ya Mbak ya, semua udah ada di atas sih. Apa sih yang kita harus, jadi jangan pernah menganalisis ke depan. Karena tetap final decision-nya ada yang di atas. Itu sih Mbak. Berarti ini contoh yang sering orang-orang bilang guys, kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Karena di luar pekerjaan kita juga harus ingat Tuhan kan, ketika kajian kayak Pak Deki. Nah itu tuh penting banget sih Pak menurut saya. Nah ini pertanyaan terakhir deh dari saya ya. Terakhir sih, masih panjang harusnya. Terakhir aja ya, Bapak kan sibuk. Ini kan lagi santai, makanya bisa ngobrol. Bapak mau ngobrol lagi? Boleh. Ya, apa pertanyaannya? Apa ya? Ini, karena kita kan insan PNM ini kebanyakan kan Gen Z ya. Nah, apa sih yang bisa Bapak sampaikan ke kita-kita yang baru mulai karir untuk bisa lebih lagi gitu? Ada nggak? Ada. Satu, Gen Z ini kan lagi keren ya di kita saat ini. Buat teman-teman di Gen Z ya, saya selalu bilang, satu, syukuri ketika kita sudah di sini. Karena tidak semata-mata Allah menempatkan kita di sini kalau tidak ada makna dan tidak ada arti buat hidup kita. Saya selalu bilang, ingatkan selalu sama yang di atas. Terus di pundak teman-teman itu ada ayah ibu yang selalu menanti sukses. Itu dulu. Karena ya walau bagaimanapun dengan orang tua, ya kita kan ada karena orang tua Mbak. Benar. Itu. Coba dipikirkan ibu yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari. Ayah yang mencari uang dari pagi sampai malam, sampai peluh keringat demi anaknya maju. Sekarang anaknya sudah sukses. Terus dia tidak berbakti, tidak ingat lah itu. Makanya kegiatan itu tadi lebih ke ingat deh orang tua. Itu aja sih. Insya Allah kalau orang tua dia selalu ingat akan orang tuanya, dia ingat bahwa ini karena doa orang tua. Itu kan kadang doa kita mungkin nggak dikabulin sama Allah, tapi doa ibu kita, bapak kita yang dikabulkan. Jadi buat teman-teman Gen Z ya sebenarnya lebih, yaudah ingat aja nih, di pundak ini diciptakan itu bukan untuk jadi gagah, tapi pengingat ini ada, bukan beban ya, ini ada yang harus kita tanggung. Apa? Titipan dari Allah, orang tua kita ini
melihat kita sukses. Itu sih yang selalu sampaikan ke teman-teman gadget. Gitu ya, alhamdulillah beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman ya AO ya yang wah emosinya gimana setelah saya bilang kamu ngasih orang tua. Ya, alhamdulillah itu bisa jadi obat mereka untuk mentafakuri diri, dan memang untuk gadget ini ya jangan pernah berhenti untuk selalu memberikan arahan. Sebenarnya mereka tuh cuma satu, Mbak, butuh pengakuan. Butuh pengakuan, butuh mereka teman cerita. Makanya betul, jangan jadi seorang bos, jadi seorang leader. Seorang leader apa? Tadi selalu mau membantu, menerima, dan selalu ada di saat timnya itu butuh. Nah, gadget seperti itu. Poin itu aja, lihat orang tua nih, sama di atas itu aja, simple kok. Gak usah bayar. Mengingat Allah dan mengingat orang tua kan gak usah bayar. Iya benar. Ingat ya ibu bapak. Insya Allah Mbak, kita akan sukses. Gitu. Ini ada cerita nih, kalau saya boleh cerita. Boleh banget. Nih, saya waktu kecil kalau pesawat terbang lewat, saya selalu teriak Mbak, kapal minta duit. Minta duit gitu ya. Saya seorang Niki yang kecil, pakai celana pendek, pakai kaos dalam yang biasalah, gitu anak kecil. Terus saya lari ke almarhum mama saya, Ma, bisa nggak ya saya naik pesawat terbang? Bisa nggak ya saya naik pesawat terbang? Gitu. Dan almarhum mama saya selalu bilang, bisa, kamu belajar yang rajin. Apa saya bilang, iya, belajar yang rajin. Itu yang selalu saya tanamkan dimanapun saya berada, dimanapun saya bertugas. Saya selalu teringat orang tua, sehingga jadi motivasi buat diri saya bahwa, oh iya, kalau saya sukses, orang tua saya bangga. Itu aja. Karena saya ingin, dan dulu ketika saya selalu ingin bisa mengangkat harkat dan derajat orang tua saya. Itu jadi motivasi. Soalnya teman-teman coba deh ingat orang tua, itu aja. Karena sukses itu adanya nggak cuma kita berusaha aja, doa orang tua. Itu aja sih poin. Tuh, saya dapat ini. Dengar Pak Diki ngomong gini, saya jadi ingat saya jarang banget deh kayaknya komunikasi sama orang tua. Bener-bener menyentuh banget loh Pak. Apalagi pas saya merantau kemarin, saya tuh memang kurang inisiatif mungkinnya buat nelfon orang tua. Padahal orang tua tuh juga mau dihubungin, ditanyain kabarnya. Nah itu sih guys. Jadi di balik keberhasilan kita ada doa orang tua yang mengiring. Gitu. Jadi jangan pernah lupa jasa orang tua ya. Kan tinggal pijit nomor teleponnya, video call. Iya gitu. sih. Ya jangan begitu Mbak, maaf. Saya perbarusan saya telepon. Ayah lagi apa? Ayah di mana? Saya mau terbang. Orang lain kan, ayah aku mau terbang. Aku enggak. Aku hubungi yang pertama orang tua, Pak, saya mau terbang. Doakan. Setiap hari tidak pernah tidak saya sempatkan berapa menit untuk saya telepon. Karena sekarang tinggal ayah saya sendiri di rumah. Ibu sudah tidak ada. Ibu hanya bisa saya kirimi doa setiap saya sholat aja. Terus kalau ayah, insya Allah saya sempatkan waktu untuk minimal ya Mbak, paling jelek 10 detik untuk lihat wajahnya, saya sudah bahagia. Itu aja yang saya jalankan sampai saat ini. Oh, saya mau nangis deh. Terharu banget nih, TNM. Itu yang saya jalankan. Serius. Jadi, ya seperti barusan telepon. Sedang apa? Di mana? Oh ya, setidaknya sudah sehat. Seperti itu. Ya, kalau untuk orang tua mah ya yang terbaik lah. Karena, misalnya dilihat, saya bilang, kalau kamu ingin sukses, kamu ingin hebat, kamu ingin jadi apa? Ya bahagiakan orang tuamu. Berikan yang terbaik buat orang tuamu. Kadang-kadang kita kan salah. Buat orang tua bukan yang terbaik. Gitu. Yang penting ngasih. Kalau aku nggak bisa, yang terbaik saya berikan buat orang tua. Walaupun itu hanya makanan gitu. Makanan yang terbaik gitu. Walaupun orang tua cuma makan, tapi itu upaya kita untuk berikan itu luar biasa. Itu Allah juga akan lihat. Makanya kan tadi bagi ini orang tuanya gitu. Oke. Wah, itu berarti kunci kesuksesan Pak Diki ya guys ya. Ada rahasia di balik itu, yaitu doa orang tua. Ingat orang tua gitu ya. Oke. Kalau menurut saya nih, Pak Diki tuh kayaknya kerjanya dari hati banget deh. Harus Setulis dari hati. itu saya ngelihatnya. Harus dari hati, seiring dengan hati, sehingga bekerja akan dengan hati. Kalau hanya bekerja dengan hati saja, tidak seiring dengan hati dan setulus hati, akan jadi kontradiktif. Ya, tadi akan ada yang namanya, kok gue strike sih, kok aku gini sih. Kalau kita dengan hati, udah jalan aja. Gitu. Ya, doakan, minta doa orang tua.
Insya Allah ringan kok. Dimanapun berada, ya luar biasa, alhamdulillah, barokah. Apalagi di bulan ini saya sudah bisa keliling pulau ini, ya serasa ringan aja, tidak ada beban, tidak ada gimana, senang aja, happy aja gitu ya. Tadi seiring doa orang tua itu aja. Oke. Tadi kan Bapak udah sharing-sharing nih soal kehidupan karir Bapak dan udah kasih tahu ke kita juga nih motivasinya apa, dan kelihatannya kokoh sekali ya guys, karena pegangannya tuh Allah langsung gitu, Tuhan semesta alam gitu. Nah, mungkin Bapak bisa kasih apa ya? Saran mungkin atau harapan buat khusus nih cabang Samarinda untuk kedepannya, pesan Bapak apa sih? Ya, ini kan saya selalu dipesankan dan benar. Dalam suatu pekerjaan itu tidak ada yang namanya hasil individu, tapi hasil bersama-sama. Samarinda bisa hebat, komunikasinya bagus, dan teamwork-nya. Teamwork itu jangan sampai terputus. Dan satu ini yang kadang lupa, saling menghargai antar satu sama lain. Karena kalau itu sudah terjalin, teamwork-nya, saling menghargai, engage akan dapat, Mbak. Gitu. Terus seiring dengan ya ini semua kan berkat yang di atas dan orang tua kita, itu aja, Mbak. Insya Allah Samarinda akan sukses, akan hebat. Dan saya pun jadi seorang pemimpin, saat kemarin jadi pemimpin pun, ya saya paling tidak suka dengan segala sesuatu menyelesaikan dengan emosi dan marah-marah. Karena marah-marah pun itu nggak ada solusi. Lebih senang saya berdiskusi, mencari solusi sehingga dapat output yang ini jalan keluarnya begini. Jadi lebih ya komunikasi, saling menghormati, saling menghargai, ya udah pasti semangat, kerja keras, ya jujur disiplin itu sudah pasti akan berangkat. Dan ini yang kadang suka lupa, ini tempat kita mencari rezeki. Ibaratnya periuk nasi kita di sini harus dijaga. Dijaga dengan apa? Kan PNM tidak minta apa-apa, hanya bekerja dengan baik, berproses, berprogres dengan baik, sehingga tumbuh berkualitas. Kan itu. Itu aja sih poin bagi saya. Jadi tetap teamwork itu penting. Teamwork ya. Teamwork. Keywordnya adalah teamwork. Teamwork, komunikasi, dan saling menghargai. Itu aja sih, Mbak. Iya, benar-benar. Itu sih, Mbak, poinnya. Karena ini kerja tim gitu loh. Kerja tim. Kalau ada di situ timbul, ini karena saya loh. Sudah, itu tinggal nunggu aja waktunya untuk jatuh ke bawah. Karena ini teamwork gitu. Ya simpelnya begini. Kalau tidak ada security, tidak ada OB, nggak ada yang menjaga kantor kita, iya. Betul. Terus kita tidak komunikasi dengan baik dengan security, dengan OB, ataupun dengan staff di bawah, itu ya tidak akan terjalin hasil yang baik. Makanya saya selalu teringat tuh, dimanapun berada, jangan pernah kamu tidak menundukkan kepala dan merendahkan pundak kamu. Karena di dunia ini tidak ada yang hebat, kesempurnaan semua milik Allah. Kita ini hanya kalau ciptaannya yang masih punya kekurangan yang banyak. Itu sih ya, teamwork, komunikasi, dan saling menghargai itu aja. Oke. Tadi kalau misalkan saya perhatikan, tadi ada kesan yang implisit Bapak sampaikan untuk jangan jumawa sama posisi kita saat ini ya. Karena kita harus menghargai siapapun di kantor kita. Gak boleh ngerasa tinggi sendiri karena mereka itu juga berperan besar lah dalam menjaga perusahaan kita. Seperti itu. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir untuk episode hari ini. Terima kasih Pak Deki karena udah sharing-sharing sangat inspirasional dan motivasi banget buat kita semua. Dan terima kasih juga udah jadi tamu di podcast Sirine di episode kedua hari ini. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya hanya di Sirine. Samarinda, inspiring, innovating, and educating. Dadah!